Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Qala syaikhul mujannid rahimahullah nafa'ana bihi wa bihi wa sunnah wa Malaikat Ridwan bertugas menjaga surga yang selalu jadi impian. Masih tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah. Sekarang malaikat Ridwan bertugas menjaga surga. Tapi jangan bayangkan malaikat ini seperti apa? Satpam ya. Jadi cuman menjaga, bukan. Justru yang bertanggung jawab atau yang bertugas di surga. Jadi yang meladeni, melayani penduduk-penduduk surga ya malaikat itu. Jadi bukan sekedar penjaga di pintu surga, bukan. Kalau satpam kan menjaga di pintunya, si Endi kan orang lain, kan gitu ya. Malaikat itu kan sekaligus yang bertugas, yang melayani. Tapi ya tetap yang punya akhirat, yang punya surga itu Allah Subhanahu. Nah terus sekarang apa tugasnya? Karena manusia itu masih di alam dunia dan alam barzakh atau alam kubur. Ya tugasnya beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah. Gitu. Nah terus kemudian penduduk surga itu siapa? Ya orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang beriman kepada Allah. Takwa itu apa? Toro'oca kepada perintah Allah dan toro'oca kepada larangannya Allah. Memang surga itu banyak apa? Banyak sitero. Di situ sudah disebutkan impian kita. Banyak sitero. Tapi dari semua yang tero, tidak semua menganggap itu istimewa atau luar biasa. Istimewa dan luar biasa. Allah menyuruh sholat. Tapi hambanya kadang sholat, kadang tak sholat. Jangan tanya lagi, kamu mau surga apa enggak? Masuk surga apa enggak? Jawabannya mau, tapi nyatanya kadang sholat, kadang tidak. Maka masuk surga itu kudu berusaha. Karena surga itu bertingkat-tingkat. Ya. Ada surga Firdaus, macam-macam lah. Itu sesuai tingkatan kita di dunia, sesuai iman dan amal kita di dunia. Ada juga hadis Nabi gimana? Liman ahabba ayyusharu. Seseorang nanti di akhirat itu akan berkumpul dengan orang yang dicintainya di dunia. Jadi mau di dunia mencintai artis-artis,
yang pakaiannya kekurangan bahan, artis-artis yang bukan Islam atau orang-orang yang bukan Islam, ya nanti di akhirat berkumpul dengan dia, karena di dunia kita mencintai dia. Begitu juga sebaliknya, mau di dunia cinta kepada orang soleh solihah, terutama cinta kepada Nabi, ya tolong bi Nabi, walaupun sampean tidak ketemu Nabi, walaupun kita di dunia tak ketemu Nabi, tapi neng dunia ria cinta kepada Nabi, apa sering membaca sholawat, terus melakukan sunnah-sunnahnya Nabi yang diperintah oleh Nabi, ya dekik bersama Nabi, bersama Nabi. Tuh. Juga kondisi di surga ini nanti kita pengen apapun pasti terwujud. Ini banyak di hadis-hadis Sahih Bukhari. Kenapa saya tahu? Ya saya karena belajar, bukan saya pernah ke surga ya. Jadi saya tidak ngarang-ngarang ini, cuman menceritakan apa yang saya pelajari di hadis-hadisnya Nabi. Saya tidak ngarang. Jadi kita pengen sesuatu apapun di surga ini pasti dikabulkan oleh Allah, karena di surga puncaknya kenikmatan. Yang kita di dunia reterongakan apa? Makanan paling mahal di dunia cuman melihat di HP. Bikin nang surga pengen makanan ini langsung datang celing. Dan hebatnya ketika kita makan tak kenyang-kenyang, sepuasnya makan. Dan ketika kita makan banyak, tak kayak tabuk, dak BAB. Itu nikmatnya di surga seperti itu. Jadi kita akan meloloh, tak kira lempo, tak kira kayak tabuk, tak kira BAB, buang air besar. Nah, kalau di dunia, nah ngakan embu karena kenyang kan, mana paksa kayak tabu. Nah ini ya, karena makanya di dunia ini tidak boleh berlebihan, memang tidak boleh berlebihan, apapun tidak boleh berlebihan di dunia. Makan tak boleh berlebihan, tedung tak boleh berlebihan, tedung melulu pelengan. Padahal tedung ini untuk mengistirahatkan diri kan, tapi mau tedung melulu pelengan, jangan sakit. Begitu juga sebaliknya, juga melolo tak pernah tedung, kayak cetak, migrain, panas, masuk angin. Ya, kalau di dunia tidak boleh berlebihan, tapi kalau di akhirat nanti puncaknya kenikmatan. Dan kalau kita pengen, maaf ya, pengen berhubungan suami istri, bini nah tak kira ngandung, sepuasnya lah. Ini bukan porno lah ya, ini gambaran kenikmatan di dunia. Sepuasnya lah berhubungan suami istri, tak kira ngandung, tak kira capek aja, tak kira capek, karena itu kenikmatan. Nyaman jak nang surga, nyaman, apapun yang diingin. Tapi ya itu, kita di dunia kudu banyak nahan, kudu melakukan ujian-ujian untuk mendapatkan itu, kudu banyak nahan. Contoh, terus makanan itu kalau bukan hak kita jangan dimakan. Kan nahan itu, meskipun kita terus.
karena itu haram. Ya enggak? Iya. Terus ini dalam keadaan kehausan, tapi kondisi kita di bulan Ramadan, ya harus ditahan. Ya harus ditahan. Karena apa yang kita tahan, apa yang kita batasi itu perintah Allah. Begitu juga sebaliknya, apa yang kita lakukan, aku jeng kayak tengah, soro sujud, soro ruku kayak tengah, ya harus ditahan karena itu perintah Allah. Lemalem ngerenger adzan subuh, ya harus ditahan, harus bangun karena itu perintah Allah. Meskipun kamu ngantuk, meskipun kamu capek, ya harus sholat subuh, karena itu perintah Allah. Tapi ganjarannya itu loh tadi, ganjarannya sepuasnya gitu. Karena nanti di akhirat tidak ada perintah lagi, tidak ada larangan lagi, tidak ada sholat lagi, tidak ada puasa lagi. Kamu sepuasnya di sana. Bahkan di hadis lain itu penduduk surga itu ada si tua, ada si ngodeh. Semuanya sama, remaja dewasa. Jadi tenggenteng di dinatin. Saya laki genteng, saya bini tatin. Tada orang, tada serok kerok tanda. Tada sebirnya anak-anak tanda. Meskipun meninggalnya anak-anak, tapi nanti di akhirat akan menjadi remaja dewasa. Begitu juga sebaliknya, meskipun meninggalnya di dunia mbak-mbak, watua, rok-kerok, nanti di akhirat di surga itu mau masuk surga, tapi di surga jadi anak remaja dewasa. Selanjutnya malaikat Malik bertugas menjaga neraka tempatnya orang yang durhaka. Ini kebalikannya. Saya jaga neraka. Saya aladini. Apa aladini? Yang menyiksa orang-orang neraka. Yang menyengsarakan orang-orang neraka. Sama seperti surga, tempatnya macam-macam, kenikmatannya macam-macam, neraka juga macam-macam, sesuai amalnya di dunia. Kalau di Al-Quran itu ada neraka Jahim, di Al-Qari'ah itu ada juga neraka Jahannam. Itu sesuai tingkatannya ada 7. Nah, tadi lupa. Jadi surga juga ada 7 tingkatan, neraka juga ada 7 tingkatan. Nah, terus neraka tempat orang apa? Durhaka. Durhaka ini apa? Ada pepatah gini, air susu dibalas air tuba. Air susu dibalas air tuba. Maksudnya gimana? Kebaikan yang kita terima, tapi balasannya lebih buruk daripada kebaikan yang kita terima dari siapapun itu. Allah memberi kita hidup, Allah memberi kita nafas untuk apa kira-kira? Untuk beribadah.
minal jinni wal insan illa liya'budun di Al-Quran itu. Diciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Terus kemudian Allah memberi hidup, memberi nafas, terus digunakan untuk mabuk-mabuk, untuk nomen-noman, mencuri, membuka aurat, main laki bini. Itu durhaka apa bukan? Durhaka. Karena sudah diberi kenikmatan oleh Allah. Mak tidak iya. Ya enggak? Iya. Contoh lagi, anak orang tua kita beli sepeda pancal, sepeda motor, beli lagi seragam, beli lagi buku, kira-kira untuk apa? Beri sangoh, kira-kira untuk apa? Sekolah ngaji. Tapi yang kui seragam mah sangone kalak tapi tak tepat sekolah. Depak ke PS-an. Kira-kira durhaka apa enggak? Durhaka. Besena gebay taruhan. Besena gebay main yang lainnya. Kira-kira durhaka apa enggak? Durhaka ada orang tua. Nah, orang-orang yang durhaka ini kelak yang masuk surga, yang kelak masuk neraka. Kelak masuk neraka. Sembeng tambeng ini yang masuk neraka. Kalau orang non-Islam jelas mereka sudah tidak percaya Allah, sudah tidak percaya akhirat, ya jelas-jelas masuk neraka. Tapi kalau sudah tahu kewajiban sholat, yang tak elakonin, ini namanya durhaka. Sudah tahu, disiapkan bekal, disiapkan sangoh, seragam, buku untuk sekolah, yang tak mangkat sekolah, itu durhaka. Durhaka. Terus kondisi neraka itu gimana? Kalau tadi kita makan nyaman, minum nyaman, berhubungan suami istri nyaman, kalau di neraka tak ada kenyamanan. Minumannya bukan air susu, tapi air darah, air nanah. Air peceren. Makanannya bukan burger, pizza, mie goreng, mie geprek, ayam geprek, bukan itu. Makanannya adalah tulang belulang, ular berbisa. Meskipun kamu tidak makan, ceceten di malaikat. Meskipun kamu tidak mau minum, ceceten. Bahkan ada di riwayat yang lain itu ketika tubuhnya sudah habis karena siksaan itu, tubuhnya sudah habis itu nyentuh lagi. Siksa boleh mencar tubuhnya, nyatu lagi, siksa boleh. Bayangkan. Kalau kita aja kena silet, belut, sakitnya kayak itu, kayak gigi bayilah, nggak mau ngomong, apalagi nanti. Itu ceten nana.
tahu nanah ya kan? Nanah itu tuh. Terus ditenggelamkan ke lautan api, dihujani batu-batu dari neraka. Aing bae re peles re. Ya ndak? Aing bae peles walaupun aing re seger nyaman. Keng Mang bin Abid peles. Dia kemikil boleh. Itu air, apalagi api. Bayangkan. Kening korek ngecip pisan. Apalagi api.